Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, jumpa lagi dengan saya Arif Ramadan di mata kuliah Sistem Basis Data ya dengan kode mata kuliah CPI 2F3. Nah, kali ini saya akan bahas topiknya adalah pengenalan database manajemen sistem. Ya, oke. Nah, database manajemen sistem yaitu biasa disingkat dengan DBMS itu apa ya? Dia adalah suatu sistem, biasanya berupa software ya. Ntar saya nyalakan pensil dulu nih ya. Jadi dia suatu sistem ya, biasanya berupa software, aplikasi ya, perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola database. Untuk mengelola database. Dan menjalankan berbagai operasi terhadap data di dalamnya. Nah, operasi terhadap data itu apa sih, Pak? Ya, itu menambah data, mengubah data, menghapus data. Jadi itu ya, DBMS. Nah, eh, jadi DBMS itu adalah semacam perantara antara pengguna ya kita dengan database kita. Jadi dia posisinya di tengah-tengah nih. Nah, untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna itu harus menggunakan ya bahasa-bahasa yang dipahami oleh DBMS. Nah, bahasanya tuh bahasa apa sih, Pak? Secara umum ya, yang disepakati secara internasional ya, secara general itu ada bahasa namanya SQL ya, Structured Query Language, Structured Query Language. Ya, tapi perlu saya beritahu juga bahwa DBMS ini jenis software, bukan nama software ya, dia jenis perangkat lunak. Nah, banyak perusahaan yang bikin softwarenya. Perusahaan A namanya mungkin nama softwarenya apa, perusahaan B namanya apa. Jadi banyak. Nah, beberapa perusahaan ini kadang-kala menambahkan kemampuan-kemampuan lain. Jadi selain SQL, dia nambahin perintah-perintah tertentu tuh. Ya, jadi ada kemampuan lebih lah gitu. Tapi secara umum standarnya itu minimal ada perintah-perintah yang berupa SQL ya. Secara umum instruksi atau perintah-perintah itu dibagi dua jenisnya ya. Ada data definition language, ada data manipulation language. Nah, nanti kita bahas bedanya apa. Jadi ini ya ada database kita yang menyimpan data-data kita, lalu ada kita ya yang menggunakan yang mengelola ya, yang mengotak-atik database kita melalui suatu perangkat ya, namanya DBMS. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kita memerlukan DDL atau DML ya, data definition language ya, dan data manipulation language ya, kita ketik di komputer kita untuk dapat dipahami oleh DBMS untuk melakukan sesuatu terhadap data di dalam database kita. Nah, yang lainnya ini nanti kita bahas lebih dalam ya, tapi secara umum Anda harus tahu dulu ini posisi DBMS antara kita dengan database. Baik, ini contoh data definition language ya. Data definition language itu ibaratnya perintah-perintah untuk menyiapkan semacam tempat yang akan digunakan untuk menyimpan data-data kita. Jadi ini ada database, ibaratnya ada rumah, saya harus nyiapin tempat-tempatnya, lemarinya atau apa, di mana lemari itu nanti akan saya isi dengan data saya gitu kira-kira. Ya. Nah, salah satu contoh jenis tempat tadi yaitu tabel. Ya, jadi data definition language bisa digunakan untuk membuat tabel, mengubah tabel, menghapus tabel di dalam database atau membuat indeks ya. Perintahnya secara umum ada create ya, membuat ya, atau menghapus itu ada dua, ada drop, ada truncate ya, atau mengubah ada alter yang mengubah isinya atau mengubah namanya saja ada rename ya. Ini contoh sebuah perintah create ya, create table album dengan karakteristik gini gitu ya. Nanti kita bahas nih lebih dalam di dalam mata kuliah ini. Ini kan baru pengenalan. Ini data definition language. Lalu ada data manipulation language. Kalau data definition language kan menyiapkan tempatnya nih. Ibaratnya kalau di rumah kita bikin lemarinya nih, nyiapin lemarinya. Nah, kalau data manipulation language adalah bagaimana ngisi lemari tadi, bagaimana mengisi tempat tadi.
bagaimana cara kita menambah data, mengubah data di dalamnya, menghapus data di dalamnya gitu ya. Nah, itu pakai data manipulation engine. Jadi ketika kita ingin menambah baris data baru gitu ya, menghapus satu data baru, mengubah data baru gitu ya, atau sekedar ngambil aja, udah ada di dalamnya, mau kita ambil, mau kita tampilkan di website gitu. Nah, itu pengambilan. Nah, jadi perintahnya ada 4 umumnya nih. Ada select ya untuk ngambil, lalu insert memasukkan baris baru ya, update atau delete. Nah, tadi kan biasanya tempatnya berupa tabel. Misalnya ada tabel mahasiswa nih, nama, jenis kelamin, hobi. Nah, kemudian ada mahasiswa baru ya sebagai anggota kelas ini, namanya Budi ya. Nah, berarti kita harus masukin kan ke dalam baris data, ke dalam tabel kita ya, sebuah baris data baru tentang si Budi. Nah, itu pakai perintah DML tuh. Ya, insert berarti kan, masukin, ada Budi, namanya, jadi kolom namanya nanti diisi Budi, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian hobinya makan, misalnya gitu kira-kira. Nah, itu pakai data manipulation engine. Ya, ini contoh perintahnya nih ya. Nanti kita akan belajar ya, select ya, atau insert ya, atau update ya, atau delete gitu ya, seperti itu. Nah, secara umum saat ini ya, DBMS juga memberi fasilitas graphical user interface yang sangat bagus, sehingga beberapa tadi perintah-perintah, misalnya perintah-perintah apa tadi, insert, nambahin data, atau nambah tabel baru, itu kadang-kadang udah nggak perlu ditulis, diketik lagi, tinggal klik aja gitu ya, klik aja. Nah, itu bahkan lebih bagus lagi tuh kalau pakai DBMS ya, berarti tinggal klik aja, nggak perlu ngetik. Nah, selain itu keuntungannya apa lagi? Nah, dia bisa multiple user. Jadi beberapa DBMS mendukung penggunaan bersama ya. Kemudian lebih cepat dan mudah ketika mengakses data. Ya, iya, tinggal klik aja sekarang. Klik langsung muncul datanya. Tolong cari mahasiswa yang laki-laki saja, langsung muncul gitu ya. Kemudian menghemat ruang penyimpanan data. Lalu ada fitur keamanan ya. DBMS sekarang umumnya menyediakan fitur keamanan, jadi sehingga nggak setiap sembarang orang bisa akses. Kemudian menghilangkan redundansi ya, atau supaya nggak banyak duplikat, supaya data itu konsisten ya, supaya jangan inkonsisten gitu. Jadi supaya konsisten. Nah, kemudian DBMS juga membantu kita pengguna ketika ingin menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Ingin mengubah, misalnya ubah yang laki-laki jadi makan tahu semua. Kalau ngubah satu-satu kan susah. Ya, kita pakai DBMS saja. Bisa pakai, kalau perintah ubah itu bisa pakai perintah update gitu ya. Langsung misalnya ada 1000 laki-laki langsung berubah otomatis, nggak kita ubah satu-satu gitu ya. Atau tinggal klik saja gitu ya. Itu keuntungan menggunakan DBMS. Baik, tadi saya bilang DBMS itu adalah jenis ya, jenis software. Jadi bukan nama software. Nah, kalau saya ingin tahu softwarenya itu mereknya apa aja, Pak? Nah, ini. Jadi ini beberapa software atau beberapa aplikasi yang merupakan termasuk kategori DBMS ya. Ada MySQL, ada Microsoft SQL Server ya, ada Oracle, ada PostgreSQL, ada Firebird gitu ya. Ada Microsoft Access nih paling mudah ya. Jadi ini beberapa software yang termasuk sebagai kategori DBMS ya. Nah, nanti kita akan pelajari salah satunya di mata kuliah ini, bagaimana cara menggunakannya ya untuk mengelola database kita. Oke, baik. Demikian materi kuliah kita hari ini. Tolong nanti Anda ulang lagi, baca-baca materi yang ada di LMS kita ya, lecture management system kita. Nah, Anda baca lagi, baca ulang. Semoga Anda paham, semoga bermanfaat. Saya rasa sekian, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.